Samsung Unpacked 2022 kembali digelar. Sejumlah produk flagship diumumkan oleh Samsung di acara tahunan ini. Ada Galaxy Fold 4, ada Galaxy Flip 4, ada Galaxy Watch 5, ada Galaxy Watch 5 Pro, dan yang terakhir ada Galaxy Buds 2 Pro. Tapi tenang saja, di video kali ini gue akan fokus di dua ponsel flagship ini, yaitu Galaxy Fold 4 dan Galaxy Flip 4. Seperti apa spesifikasinya, gue akan hands on langsung dari New York, Amerika Serikat. Menjadi ponsel lipat andalan Samsung yang sukses berat di pasaran, tentu saja Galaxy Flip 4 yang merupakan suksesor dari Galaxy Flip 3 diharapkan mengulang kesuksesan yang sama. Bila dilihat secara desain memang gak jauh berbeda ya, karena juga layar depannya atau cover screen dari Galaxy Z Flip 4 tetap 1,9 inci. Ini mematahkan rumor yang berkembang kalau Samsung akan melebarkannya menjadi 2,1 inci. Cover screen-nya ini juga dilengkapi dengan sejumlah tambahan fitur yang menarik. Hal yang bisa gue highlight seperti membaca pesan, notifikasi, atau sekedar foto menggunakan flex kamera juga semakin asik di Flip 4 ini. Ketika dibuka lipatannya, ukurannya pun 6,7 inci, mirip ya dengan Galaxy Flip 3. Dan juga sama-sama tetap nyaman digenggam. Bila kita melihat di bagian bodi sebelah kanannya ini terdapat tombol volume dan power. Dan sementara di bagian bawah ini terdapat USB dan speaker. Kembali ke layarnya, ini sudah menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 2640 x 1080 pixel. Dan ya, refresh rate-nya masih 120 Hz. Berbicara kamera, Samsung juga tetap mengusung dua kamera belakang yang sama-sama resolusinya 12 megapiksel untuk lensa wide dan ultra wide. Tapi tenang saja, walaupun sama dengan Galaxy Flip 3 dari sisi resolusi, dijamin oleh Samsung Indonesia atau Samsung Global ketika menggunakan ponsel ini akan jauh lebih jernih dan terang, karena memang sensor kameranya itu sudah berubah atau bertambah dari 1,4 menjadi 1,8. Galaxy Flip 4 ini juga hadir dengan baterai yang besar karena di-upgrade oleh Samsung dari 3500 mAh menjadi 3700 mAh. Selain tahan lama juga semakin ngebut karena sudah ditunjang dengan prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Sekedar informasi, di Flip 3 ini disokong oleh Snapdragon 888. Oh ya, infonya lagi nih, kemampuan fast chargingnya juga ditambah dari sebelumnya hanya 15 watt menjadi 25 watt. Soal RAM, Galaxy Flip 4 dibenamkan dengan kekuatan sebesar 8 GB dengan pilihan memori internal mulai dari 128 GB, 256 GB, dan 512 GB. Tentu tanpa slot memori eksternal tambahan. Ya, memang agak disayangkan. Soal warna ini juga menarik. Selain warna reguler andalan seperti Essential Graphite, Pink Gold, Bora Purple, dan Contemporary Blue, Samsung juga memberikan kebebasan penggunanya berkreasi melalui warna-warna yang mereka inginkan dalam sebuah program yang disebut Bespoke Edition. Beralih ke Galaxy Fold 4, untuk layar depannya ketika dalam posisi terlipat ini ukurannya 6,2 inci. Sementara kalau dilihat-lihat memang sama aja ya dengan Galaxy Fold 3. Tapi bila dilihat lebih jelas, ini layarnya jauh lebih lega. Tepatnya 2,7 mm dengan bezel di sebelah kiri yang semakin tipis dengan rasio 24,5 banding 9 menjadi 23,1 banding 3. Bahan dari layar depan ini menggunakan AMOLED 2X Gorilla Victus Plus. Saat dibuka seperti menjadi tablet, ini ukurannya 7,6 inci, mirip dengan ukuran Galaxy Fold 3 terdahulu. Di saat layar utamanya dibuka juga, bila kita lihat Galaxy Fold 4 ini jauh lebih luas dan lega karena Samsung semakin menipiskan itu jarak antara bezel ke layarnya. Tepatnya sih 3 mm, jadi lebih luas dibandingkan dengan versi terdahulunya.
Kalau kalian pemilik Galaxy Fold 3 dan merasa ketajaman di layar utamanya ini kurang, maka Samsung memperbaikinya dengan peningkatan resolusi layar menjadi 2176 x 1812 pixel dengan bahan Dynamic AMOLED 2X. Dan ini dia 1000 nits, ini yang bisa membuatnya menjadi lebih tajam. Oh ya, tentu saja sudah didukung oleh refresh rate 120Hz. Beralih ke sektor kamera, ini masih ada 5 kamera, di bagian belakang 3, depan 1, dan under display kamera atau UDC yang oleh Samsung disebut UDC 2.0. Kenapa? Karena bulatannya ini semakin mengumpet dibandingkan dengan sebelumnya. Secara keseluruhan kamera Galaxy Fold 4 mempunyai resolusi 12 megapiksel bukan 2.2, ultrawide 50 megapiksel atau 2 piksel dengan bukan 1.8. Ini peningkatan ya dibandingkan dengan Fold 3 yang hanya atau masih tetap 12 megapiksel. Sementara telefotonya itu 10 megapiksel dengan kekuatan atau fitur tambahan 3 kali optical zoom. Kamera depannya itu di cover screen ya, itu 10 megapiksel dengan bukan 2.2. Sementara di bagian UDC-nya itu atau under display kamera mempunyai resolusi 4 megapiksel. Oh ya, dengan sensor kamera yang lebih besar artinya Samsung Galaxy Fold 4 ini 23% lebih terang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bahkan ini bisa fitur atau mode night photography yang ada di Galaxy S22. Jadi bila kita ditambahkan dengan kebutuhan yang beragam dalam kondisi terlipat, setengah terlipat, atau full screen, ini enak banget. Secara durability-nya juga jangan ditanya karena saat ini layar Galaxy Fold memakai Gorilla Glass Victus Plus di bagian depan dan belakang. Engsel untuk melipat pun juga mempertahankan armor aluminium sehingga oleh pihak Samsung dijamin kekuatannya walaupun berulang kali dilipat dan dibuka. Menurut penuturan pihak Samsung, ini mampu bertahan minimal 100.000 kali buka tutup. Nah, bagaimana dengan performanya? Ini sangat menarik karena seperti di kawasan global, Indonesia, pasar Indonesia juga kebagian prosesor dengan chipset Qualcomm Snapdragon 18 Plus Gen 1 dengan pabrikan atau pabrikasi 4 nanometer. Masih menggunakan kamera 12GB sebagai penunjang kinerja. Ada beberapa varian memori lainnya yang ditawarkan seperti 128GB, 256GB, dan 512GB. Dan yang paling baru, ini hadir dengan memori internal 1TB. Puas banget rasanya ya. Menggunakan sistem operasi berbasis Android 12, ada beberapa fitur menarik yang mengoptimalisasi si layar lebar dari Galaxy Fold 4 ini. Video calls misalnya menggunakan WhatsApp dalam flex mode. Ini jadi bisa terlihat lega, kita bisa melihat semua lawan bicara tanpa harus terpotong walaupun dalam keadaan setengah terlipat. Kalau kalian sudah tahu soal spesifikasi dan review singkatnya soal dua ponsel ini, gue akan coba beberkan harga resminya di Indonesia. Siap-siap dengerin ya. Soal harganya, Galaxy Flip 4 itu sebesar 13.999.000 untuk varian 128GB, 14.999.000 256GB, lalu 15.499.000 Bespoke Edition 256GB, dan terakhir 512GB itu 16.999.000. Untuk Fold 25.6GB 24.999.000, 512GB 26.999.000, dan 1TB 30.999.000. Nah, itu tadi harga dari dua ponsel lipat Samsung. Yang jelas Galaxy Flip 4 itu sudah turun harganya dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Galaxy Flip 3. Ini sesuai dengan keinginan Samsung yang ingin sekali mempopulerkan ponsel lipat di pasar global. Mereka ingin menawarkan ponsel lipat dengan spesifikasi hebat, namun juga harganya bersahabat. Bagaimana menurut kalian? Demikian tadi video hands on hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Yuzon Tech Indonesia, Yuzon Indonesia, dan Brem. Like video ini bila kalian suka, share ke teman-teman kalian bila bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengikuti review-review atau berita-berita teknologi, gadget, dan otomotif terbaru hanya di Yuzon Indonesia. Sampai jumpa.